Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kita sudah melewati bulan Ramadan. Keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan sudah lewat, sudah berlalu. Namun dalam diri kita masih ada sisa. Sisanya apa? Sisanya adalah harapan. Harapan semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, amal ibadah kita di bulan Ramadan, doa-doa, zikir, dan apa saja semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu kita pun menunjukkan keinginan, harapan untuk mendapatkan harapan itu dengan senantiasa kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah mengingatkan satu sama lain di antara kita bahwa setelah bulan Ramadan ada sesuatu yang juga yang penting yang harus kita lakukan, yaitu doa yang hendaknya disampaikan kepada Allah, yaitu doa semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ketika kita saling mengingatkan di antara kita bahwa ada yang penting, yaitu kita berdoa kepada Allah, permasalahannya apakah itu kita lakukan? Apakah kita sampaikan kepada Allah? Apakah kita munajat kepada Allah? Ya Allah, terimalah ya Allah amal ibadah hamba selama di bulan Ramadan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang telah disampaikan pada bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, baca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya ya Allah. Nah, apakah itu disampaikan kepada Allah? Jadi, kapan sebetulnya itu disampaikan kepada Allah? Pada saat kita sendirian. Pada saat kita sendirian, kita merasa di hadapan kita ada Allah, lalu kita sampaikan kepadanya. Lalu kita munajatkan semua keinginan itu. Semakin kita sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka semakin mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap kesempatan agar kita melakukan itu, agar kita menyampaikan kepada Allah, agar kita munajatkan kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena keinginan yang besar untuk dikabul, tentunya kita melakukan hal-hal yang akan menjadikan doa itu dikabul. Contohnya seperti yang sudah kita bahas yang lalu, yaitu di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 90, bagaimana para nabi, mereka berdoa dan dikabul oleh Allah. Kenapa mereka dikabul oleh Allah? Ada 3 hal yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk menuju kepada kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah menghindari perbuatan dosa. Nah, yang kedua, berdoanya, cara berdoanya, raghaban wa rahaban, penuh dengan harapan dan rasa takut. Dan yang ketiga, mereka senantiasa khusyuk kepada Allah. Terutama yang paling utama khusyuk itu ketika kita sholat, ketika kita zikir. Kita perlihatkan kekhusyuan kita kepada Allah, yang berikutnya akan berimbas kepada khusyuknya kita dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka taat tunduk berserah diri kepadanya. Nah, jadi dengan kita melakukan ketiga hal ini menunjukkan bahwa kita memang berharap
bahwa kita memang sungguh-sungguh berharap bahwa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada juga hal yang tidak kalah pentingnya terhadap dampak atau pengaruh apa yang kita rasakan setelah kita melewati bulan Ramadan. Kalau ternyata dalam diri kita merasakan ada suatu perubahan menjadi lebih baik, karena tujuan dari Ramadan itulah alakum tatakun, ada karakter yang baru, ada kebiasaan yang baru, ada akhlak yang baru akibat dari pembinaan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Maka kita meyakini bahwa perubahan ini bukan karena baca Al-Quran kita, bukan karena sholat yang kita lakukan, bukan karena zikir yang senantiasa kita lantunkan, tapi ini semata-mata karena anugerah dari Allah. Sehingga karena ini adalah anugerah dari Allah, kita nyatakan, kita rasakan dengan banyak bersyukur kepadanya. Nah, selanjutnya tentu saja setelah kita bersyukur adalah bagaimana mempertahankan perubahan. Karena ini adalah baru satu episode. Masih ada episode-episode berikutnya dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Kalau kita sudah merasakan perubahan hari ini, maka bagaimana segera kita berusaha untuk mempertahankan perubahan. Jangan sampai setelah kita berubah, kembali lagi kepada awal sebelum bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, dari perubahan ini, sikap kita terhadap perubahan, kalau ternyata tidak merasakan ada perubahan, padahal kita yakin bahwa perubahan itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai untuk kita, untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Yang seharusnya bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, ternyata tidak dirasakan setelah bulan Ramadan. Maka apa yang seharusnya terjadi? Maka yang seharusnya terjadi adalah dalam diri kita adalah kekecewaan, penyesalan. Dan ini masih mending menyesal, kecewa di saat kita masih ada di dunia. Kalau menyesal, kecewa nanti di akhirat, pada saat ditimbang lalu ternyata timbangan kebaikannya kecil, tapi timbangan dosanya lebih berat, nah maka yang terjadi kecewanya tidak bisa diperbaiki lagi, penyesalannya tidak bisa dirubah lagi, penyesalannya akan seumur-umur. Pada saat ternyata ketika dibangkitkan di akhirat, ternyata nampaklah wajah kita bukan wajah yang bersih, tapi penuh debu, sehingga terlihatlah wajah yang kusam, yang gelap. Maka disitulah penyesalan juga akan luar biasa. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau sekarang penyesalan dan kecewa itu masih kita ada upaya untuk memperbaiki, maka segera untuk memperbaikinya. Keburu ajal tiba. Ya, bagaimana berusaha dari kecewa itu, dari menyesal itu, ada langkah-langkah berikutnya yang segera untuk memperbaikinya, segera untuk merubahnya. Nah, yang ketiga, nah ini yang berat, dan ini adalah termasuk orang yang celaka. Kenapa? Ketika seseorang setelah melewati bulan Ramadan, lalu kemudian ternyata tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan keimanan, ketakwaan, tapi ternyata tidak kecewa, tidak menyesal, seolah-olah dia tidak peduli akan satu nilai yang besar di bulan Ramadan, seolah-olah dia tidak memperhitungkan, tidak terpikirkan bahwa ini adalah suatu nilai yang besar untuk nanti di akhirat.
Dan itu kenapa celakanya? Karena ternyata di dalam surat An-Naba disebutkan bahwa orang yang ada di dalam neraka itu adalah mereka itu yang innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah la yarjuna hisaba, surat An-Naba ayat 27. Sesungguhnya mereka itu tidak mengharapkan penghisaban. Mereka itu tidak memperhitungkan penghisaban. Mereka itu tidak menyiapkan penghisaban. Mereka itu cuek dengan yang namanya penghisaban. Sehingga begitu lewat bulan Ramadan, tidak ada perubahan dalam diri, tidak ada peningkatan keimanan, tidak merasa menyesal, tidak merasa ia kecewa. Nah, itu menunjukkan dia betul-betul tidak ada kepedulian terhadap penghisaban itu. Nah, dan untuk sebagai mengingatkan terhadap itu, di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yakni lilladina amanu, apakah belum datang waktu bagi orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum, untuk menundukkan hati mereka lidzikrillahi, untuk mengingat Allah, untuk terhadap keimanan, wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah turun dari suatu kebenaran atau Al-Quran. Kapan Allah mengingatkan? Kapan ia akan tunduk hati mereka? Padahal bulan Ramadan sudah lewat, padahal selama 1 bulan dibina, padahal bulan Ramadan itu adalah pembinaan yang terbaik yang Allah siapkan, tapi ternyata masih belum juga berubah. Jadi artinya kapan sebetulnya dia itu dalam kondisi menundukkan dirinya kepada Allah. Nah, wala yakunu, ayat berikutnya, dan janganlah kalian menjadi kaladina utul kitab, seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu umat yang telah diberi Taurat zaman Nabi Musa dan Injil zaman Nabi Isa, min qablu, yang dahulu, fatola alaihimu amadu, berlalulah waktu atas mereka yang awalnya mereka dalam keadaan taat, tunduk, mengikuti tuntunan Nabi. Setelah berlalunya waktu, setelah mereka mendapatkan sekian banyak dunia, harta dunia, berikutnya ternyata mulailah mereka berpikir, mulailah mereka melupakan kepentingan akhirat. Mulailah mereka tidak berpikir untuk kepentingan akhirat. Nah, digambarkan berikutnya, faqasat qulubun, maka keraslah hati mereka. Jadi ketika mereka sudah meninggalkan kepentingan akhirat, sudah tidak berpikir untuk menyiapkan kehidupan di akhirat, untuk menambah timbangan kebaikan nanti di akhirat, maka mereka itu faqasat qulubuhum, keraslah hati mereka, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang fasik. Nah, jadi setelah kita melewati bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Kita termasuk sebagai golongan yang mana? Dan apapun kita, apakah yang pertama bersyukur, atau yang kecewa, atau yang tidak kecewa, akibat dari mulai kerasnya hati, maka tiga-tiganya bagaimana ada tindakan berikutnya segera. Yang pertama segera untuk mempertahankan dan terus meningkatkan. Yang kedua, yang kecewa, segera untuk memperbaiki. Yang ketiga, yang sudah mulai hatinya sudah mulai keras, dia harus segera menghidupkan hatinya. Jangan sampai hatinya terus berlalu dalam keadaan yang keras sampai akhirnya betul-betul keraslah hatinya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, itulah orang yang celaka. Mudah-mudahan
kita termasuk orang yang mendapatkan keselamatan. Kita diingatkan terus oleh ayat-ayat Al-Quran bahwa orientasi kita bukan dunia, tapi orientasi kita, tujuan hidup kita adalah akhirat. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum. Nasyurul minallah wa fatum qarib. Babasyi mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.